Halo para korban pelampiasan, kembali lagi bersama saya Bang Marbun, si orang yang suka nyeritain filmnya orang. Di video kali ini saya akan mereview sebuah film yang berjudul Girl From Nowhere Season 2 yang berasal dari Thailand. Tapi sebelum masuk videonya, saya persilahkan kepada Anda untuk menegakkan sandaran kursi, menutup dan mengunci pintu yang masih terbuka, mengencangkan sabuk pengaman dan membuka penutup jendela. Tanpa basa-basi lagi, kita eksekusi alur ceritanya. Di awal film ini, kita diperlihatkan sebuah gambaran USG dengan seorang gadis yang berjalan dengan kondisi perut yang sedang hamil besar. Kemudian, muncul gadis cantik yang bernama Nano. Dia gadis misterius tapi aneh. Cerita pun dimulai. Nano berada di depan kelas dan seperti biasanya dia memperkenalkan dirinya. Lalu, guru tersebut menyuruhnya untuk duduk. Nanai dan teman sebangkunya duduk berbicara berbisik, dan teman sebangkunya menantang Nanai. Bisakah dia mendapatkan Nano seperti gadis-gadis lainnya? Kemudian ada seorang gadis di samping Nano yang bernama Latmi. Ia memberitahu Nano bahwa Nanai adalah kandidat ketua OSIS selanjutnya. Tapi Latmi juga memberitahu Nano jangan sampai jatuh cinta padanya karena Nanai sudah mengamini banyak gadis. Seperti yang kita ketahui, Nano sangat suka sekali tantangan, makanya dia akan memulai semuanya dari sini. Di jam istirahat, Nano dan Nanai langsung makan bersama di kantin sekolah. Cheng yang menyadari itu, ia langsung pergi ke tempatnya Latmi karena tidak ingin mengganggu mereka berdua. Kemudian Cheng membuat sebuah taruhan kepada teman-teman kelasnya. Berapa cepat Nanai bisa meniduri Nano dengan taruhan per orang 500 baht. Dan siapapun yang bisa menebaknya adalah orang yang menjadi pemenangnya. Pertaruhan dimulai ketika Nano dan Nanai duduk di sebuah kursi, lalu mereka pergi. Di hari pertama, Cheng dan Nanai sedang melakukan latihan judo di sekolahnya. Di hari kedua, Nanai melakukan pemotretan. Dan di hari ketiga, Cheng masih sibuk memintai teman-temannya uang untuk taruhan. Adegan berganti di sebuah toilet sekolah, di mana ada seorang gadis yang sedang mual. Lalu ia keluar dan memberitahu Nano kalau teman-temannya di luar sedang melakukan taruhan untuknya, yang artinya bisa berapa hari Nanai akan melakukan adegan mantap-mantap dengannya. Dan gadis itu juga memberitahu Nano untuk tidak bersama Nanai. Namun, ia seperti biasanya yang tadi dibilang, Nano suka tantangan dan membuka aib orang. BTW, gadis ini adalah Paige yang di awal film perutnya hamil. Dia adalah mantan pacar Nanai yang dihamilinya dan tidak ada pertanggungjawaban. Akhirnya, tepat 3 hari 3 jam dan 33 menit, Nano dan Nanai melakukan adegan mantap-mantap di sebuah ruangan di sekolahnya. Nano, เหมือนที่เราชอบNanoตั้งแต่วันแรก Kemudian, ketika Cheng membuka sedikit kerah baju atas Nanai dan melihat bekas cupangannya, yang artinya mereka berdua sudah melakukan aksinya, dan Nanai memberitahu Cheng bahwa saat itu ia melakukan aksinya 3 hari, 3 jam, 33 menit, yang artinya merupakan aksi tercepat yang dilakukan Nanai dengan banyak gadis. Adegan berlanjut ketika Cheng sedang melakukan perhitungan nama siapa yang bakal menjadi pemenang di taruhan itu. Tiba-tiba saja Nano muncul di hadapan mereka, bahkan dengan secara mengejutkan Nano menjadi pemenang taruhan tersebut. Kemudian Nano bertemu Nanai dan berkata pada Nanai siapa yang sebenarnya dipermainkan, dan Nano pun pergi. Di tempat latihan judo, Nanai terlihat lemas dan bahkan Cheng mengejeknya dengan berkata kalau dia terlalu banyak bermain. Ngerti kan maksudnya? Gak usah dibahas ya. Adegan berganti di toilet. Saat selesai latihan judo, Nanai mendadak mual. Tiba-tiba saja Nano datang dan Nanai memaksa Nano melakukan adegan mantap-mantap lagi. Tapi Nano hanya diam saja, dan ternyata Joninya si Nanai tidak ingin bangun ketika melakukan itu.
ถ้าไม่แข็งขนาดเนี้ย Saat di luar, Nanai berkata jika dirinya ingin putus dengan Nano. Nano menangis memohon karena tidak ingin putus dengan Nanai. Namun secara mendadak, Nano mengeluarkan tawa misteriusnya dan membalikkan semua kata-kata Nanai yang dimana Nano mengatakan jika dirinya hanyalah sebuah objek. Dan Nano berkata setelah kejadian ini, Nanai akan merasakan sesuatu. Cerita berlanjut ketika Nano sedang makan di kantin. Lalu Paige mendekatinya dan berkata jika Nano tidak seperti gadis lainnya. Di sini, ketika Nanai berada di kamar mandi, Cheng membuat Nanai terkejut dan Cheng tertawa ketika melihat joninya si Nanai mulai mengecil. Pada suatu hari, Nanai melakukan adegan mantap-mantap lagi di lokasi yang sama dengan gadis yang beda. Namun saat ketika Nanai membuka bajunya, gadis itu berteriak dan pergi. Adegan berpindah saat Nanai turun dari tangga rumahnya menuju meja makan. Di sana, ayahnya mengatakan sesuatu kepada Nanai dan ibunya menyuruhnya pergi ke dokter. Namun, Nanai bersikeras berkata ia tidak sakit sama sekali dan pertengkaran kecil pun terjadi. Keesokan harinya, gadis yang melakukan mantap-mantap bersama Nanai menggosip mengatakan bahwa perutnya Nanai membesar. Dengan basa-basi, Cheng bertanya kepada Nanai dirinya datang lebih awal. Namun, secara mendadak Nanai mual dan berlari ke jendela yang ada di sekolah itu. Saat Nanai di toilet, Nanai menatap dirinya dan melihat jika perutnya semakin membesar. Di sini Nanai melakukan pemotretan lagi. Di saat sesi pemotretan, datang seorang gadis yang memberinya minum. Dan seperti biasa, mereka pergi ke toilet dan melakukan adegan mantap-mantap lagi. Namun, seperti biasanya, gadis itu berteriak setelah melihat bagian perut Nanai yang sangat besar. Pada suatu hari, Nanai memeriksakan perutnya ke dokter dan dokter mengatakan kalau dirinya sedang hamil. Nanai terkejut, bagaimana mungkin Nanai bisa hamil? Dia adalah seorang laki-laki, bukan manusia jadi-jadian. BTW, anak yang dikandungnya adalah perempuan. Keesokan harinya, saat Nanai pergi ke sekolah, terjadi pertengkaran kecil antara Cheng dan Nanai. Namun, secara tidak sengaja Nanai mengatakan kalau dirinya tidak sakit sama sekali, tapi sedang hamil. Pernyataan Nanai menggemparkan sekolah dan videonya tersebar luas. Semakin hari perut Nanai semakin membesar. Pada suatu malam, Nanai diam dan berhalusinasi. Semua gadis yang pernah diajaknya mantap-mantap muncul dan meminta pertanggungjawabannya. Keesokan harinya, Nanai pergi ke sekolah untuk mengambil beberapa buku paketnya dan segera pulang. Namun, saat keluar, dia bertemu dengan Nano. Lalu setelah Nano berbicara, dia langsung pergi. Lalu, pada saat di kamar, Nanai membuka sebuah buku majalah yang ada gambar dirinya. Namun setelah itu, ada yang mengetuk pintu kamarnya. Ternyata itu adalah ayah dan ibunya Nanai. Setelah terjadi pertengkaran kecil, Nanai pindah ke sebuah rumah kecil yang hanya ada dirinya saja. Di sana, ia mencoba untuk membunuh bayinya dengan cara meminum obat. Namun, dengan cara itu gagal. Ketika ia akan membunuh bayinya dengan menggunakan pisau, tiba-tiba saja ada yang mengetuk pintunya. Namun, setelah ia keluar, tidak ada siapa-siapa. Tapi terlihat seorang gadis yang sudah hampir menghilang di gerbang rumahnya. Saat ia akan masuk ke dalam rumah, Nanai menginjak sebuah kertas yang bertuliskan bagaimana dia bisa hamil. Adegan berpindah saat Nono sedang berjalan pulang. Kemudian di pintu gerbang, ia dihadang oleh Nana yang sudah berdandan seperti layaknya perempuan. Nano bertanya, jadi begini penampilanmu sekarang? Nano juga mengingatkan kata-kata Nanai saat itu. Seperti ini, santai kita nikmati, lalu Nano pun pergi. Adegan pun berpindah ketika Nanai melihat Paige dan meminta maaf padanya karena ia tidak bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Namun, Paige sudah lama memaafkan Nanai dan sudah menerima semuanya. Hingga suatu hari, Paige pun melahirkan anaknya. Pada suatu hari, Nanai berencana akan membunuh anaknya dan dokter itu berhasil menyuntiknya. Lalu, tiba-tiba saja Nano datang. Namun ternyata itu hanyalah sebuah imajinasi atau bayangannya saja. Tapi mungkin emang beneran, karena yang kita tahu Nano adalah gadis misterius aneh dan selalu ada secara tiba-tiba. Ketika Nanai terbangun, dokter memberikan anaknya. Anak yang dilahirkan oleh Nanai tidak mati dan dokter berkata, jika kau ingin membunuhnya, kau saja yang melakukannya. Pada saat di rumah, Nana yang tertidur dan melamun ada niat untuk membunuh anaknya. Namun, saat Nanai akan melakukan hal itu, dia tidak sanggup dan sama sekali tidak tega. Dan disitulah pertama kalinya Nanai memberikan ASI.
Saat Nanai memberi ASI, pintunya ada yang mengetuk dan ternyata itu adalah Nano. Di situ Nanai ingin Nano kembali padanya. Namun, Nano mengatakan kalau dirinya tidak bisa kembali dan itu lebih baik untuk semua perbuatan yang Nanai lakukan pada banyak gadis. Lalu Nano menutup pintunya dan pergi. Ketika kaki Nano perlahan melangkah, ia melihat foto dirinya yang sudah dicoret. Adegan pun bersambung di sini. Ending yang sangat mengacangkan ini sangat membuat penasaran. Tunggu episode 2 di video selanjutnya. Terima kasih.